ngarang ingsun jadi musonif ngawiti ngarang ingsun kelawan nyebut asbane Allah. Ngawiti ngarang sapa ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Sifate Allah Ar-Rahmani kang welas tur asih ing dalam dunia. Kang welas tur asih ing dalam dunia maring wong mukmin lan wong kafir. Ar-Rahimi kang welas tur asih ing dalam akhirat maring wong mukmin belakang. Kang welas tur asih ing dalam akhirat maring wong mukmin belakang. Abtadi'u ngawiti sapa ingsun kitab ingsun hadza kang iki. Abtadi'u ngawiti sapa ingsun kitab ingsun hadza kang iki. Saya memulai mengarang menyusun kitab saya hadza kang iki. Kitab ingsun hadza rupane iki atau hadza kang iki. Kitab ingsun hadza rupane iki kitab. Saya memulai menyusun kitab saya yang ini. Wallahu lan utawi lafaz Allah, tu lafaz apa? Ada lafaz bismillah. Ada lafaz Allah dalam lafaz bismillah. Wallahu lan utawi lafaz Allah iku ismun ngaran. Allah itu adalah nama. Lizati kadwe zat al wajibil wujudi kang wajib anane. Nama bagi sebuah zat yang wajib adanya. Berarti beda dengan makhluk. Kalau makhluk bukan wajibil wujud tetapi jaizil wujud yang wenang adanya. Karena wenang adanya maka dia itu hukumnya baru. Ya, karena sesuatu yang wenang pasti berubah-ubah. Dan yang merubah-ubah itu hukumnya baru. Kalau Allah itu yang wajibul wujud, yang wajib adanya. War-Rahmanu lan utai lafaz Rahman iku ablagu lebih balagoh, lebih sangat. Jadi antara Rahman dan Rahim ini maknanya lebih tinggi. Ar-Rahman lebih tinggi, lebih balagoh. Minar Rahim tinimbang saking lafaz Ar-Rahim. Jadi maknanya Rahman dan Rahim sama-sama maknanya maha pengasih, tetapi Rahman lebih tinggi dibandingkan dengan makna Ar-Rahim. Kalau di dalam 40 ini dijelaskan alasannya. Karena bangunannya, bentuknya juga masih banyak bangunannya lafaz Rahman. Kalau Rahman itu mengandung alif Rahman, jadi mengandung satu huruf, ada 5. Kalau Rahim cuma ada 4. Li'anna ziyadatal gina, karena sesungguhnya tambahnya bentuk itu tadulu ala ziyadatil makna. Itu adalah menunjukkan akan tambahnya makna. Maka di dalam makna, di dalam pengertiannya Ar-Rahman juga itu pengertiannya adalah Al-Mun'im bijala'ilin ni'am. Ar-Rahman ay Al-Mun'im bijala'ilin ni'am kang paring nikmat bijala'ilin ni'am kelawan agung-agungnya piro-piro nikmat. Itu pengertian Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahim pengertiannya Al-Mun'im bidaqaiqiha. Al-Mun'im kang aweh nikmat bidaqaiqiha kelawan lembut-lembute ni'am. Oke. Alhamdulillah sekabehane puji kulillahi tetep kaduwe Gusti Allah. Ini kata pengarang matan ini ya. Alhamdulillah sekabehane puji kulillahi tetap pada Gusti Allah. Segala puji milik Allah.
Huwa uti hamdun iku asana malam. Yang dimaksud dengan pujian itu adalah memuji. Hamd itu adalah mengalem atau memuji kepada Allah. Bil jamili kelawan bagus. Bil jamili kelawan bagus. Memuji dengan pujian-pujian yang bagus, dengan kata-kata yang bagus. Dan itu memuji itu ala jihati ta'zim ingatase arah-arah ngagungaken. Ala jihati ta'zim ingatase arah-arah ngagungaken. Apa yang dimaksud dengan hamd? Hamd adalah memuji kepada Allah dengan sifat-sifatnya yang baik, ala jihati ta'zimi dengan jihad mengagungkan atau sambil mengagungkan. Ada orang tuh yang memuji tetapi niatnya sinis. Ini sih bukan niat sinis tetapi niat mengagungkan. Rabbin ay malikil alamin kang ngeratoni wong alam kabeh. Kang ngeratoni wong alam kabeh. Yang merajai semua alam, yang merajai semua alam, yang merajai wong alam kabeh, semua makhluk yang ada di alam. Bi fathil lam kelawan dibaca fathah lamnya. Jadi la-nya lamnya dibaca fathah. Karena kalau dibaca kasroh menjadi ali, menjadi alimin itu beda maknanya. Ini dibaca fathah. Wa huwa uti alamin kama kaya barang kola kangan digai masopo Ibnu Malik. Alamin sesuai dengan yang disampaikan Ibnu Malik adalah iku ismu jam'in isim jamak khosin kang tertentu. Isim jamak isim yang menunjukkan mana banyak isim jamak deh. Tapi ini khosin yang tertentu. Untuk siapa tertentunya? Biman ya'dilu kelawan makhluk yang ilu kang duwe akal opo sopoman. Jadi ada alam, ada alamin. Kalau alamin itu bentuk isim jamak, isim yang menunjukkan mana banyak, tetapi khusus banyak. Yang banyaknya itu khusus bagi siapa? Biman yaqilu. Apa biman yaqilu? Bagi orang yang berakal. Jadi makhluk yang berakal itu namanya alamin. Jadi berarti kambing tidak masuk karena kambing tidak berakal. Kemudian siapa lagi? Kucing tidak masuk karena itu tidak berakal. Jadi yang termasuk kepada kategori alamin adalah makhluk Allah, ya semua makhluk Allah tetapi yang berakal. La jam'un dudu jamak. Jadi alamin tawas isim jamak bukan jamak. Apa bedanya? Kalau jamak mah ada bentuk mufradnya ya. Kalau isim jamak tidak memiliki bentuk mufrad. Kalau dia memiliki bentuk mufrad tetapi antara dia dengan bentuk mufradnya berbeda, itu namanya isim jamak. Alamin punya bentuk mufrad tetapi makna dalam bentuk mufrad dan makna dalam bentuk jamak berbeda ya. Gitu ya. Jadi alamin adalah isim jamak bukan jamak. Beda antara jamak dengan isim jamak berbeda. Kalau bentuk jamak antara mufrad dan jamaknya itu sama. Ya, pengertian sama, cuma beda dalam segi banyaknya aja. Tapi kalau isim jamak dengan bentuk mufradnya itu beda. Apa bentuk mufradnya? Wa mufraduhu lan utai mufrade alamin lan utai bentuk mufrade alamin iku alamun lafaz alamun bi fathil lam kalawan dibaca fathah lam. Bentuk mufradnya adalah alamun. Kalau isim jamaknya alamin. Nah, ini antara makna mufrad dan makna jamak berbeda. Kalau bentuk mufrad maknanya adalah li'annahu kana satam lafaz alamun iku ismun ngaran. Iku ismun ngaran amun kang umum. Karena kalau bentuk mufradnya yakni alamun itu adalah nama yang umum. Lima kadue perkara siwallah kang saliyane Allah.
lima kada perkara siwallahi kang saliyane Allah. Jadi kalau alamin itu ada khusus untuk biman yaqilu, kalau mufradnya yakni alamun itu umum, yakni lima siwallah. Artinya bagi sesuatu yang selain Allah. Dul ya. Apa yang dimaksud alamun? Alamun itu adalah ma siwallah. Ismun lima siwallah. Ada dalam bukunya ya, perhatikan aja dulu. Nama bagi setiap makhluk yang selain Allah, nama bagi setiap perkara yang selain Allah. Ulangi lagi, ada alamun, ada alam. Apa bedanya? Kalau alam itu adalah khusus untuk yang berakal. Ma siwallah selain Allah tetapi khusus bagi yang berakal. Kalau alam adalah gimana? Ma siwallah sesuatu yang selain Allah, baik yang berakal ataupun yang tidak berakal. Berarti bentuk mufrad nama bersifat umum, bentuk mufradnya bersifat umum, sedangkan bentuk jamaknya bersifat khusus, karena jamak nama khusus untuk yang berakal. Wal jam'u lan utai bentuk jamakne yakni alamun, wal jam'u lan utai bentuk jamakne yakni alamun iku khasun kang tertentu. Iku khasun kang tertentu biman kelawan makhluk atau biman kelawan perkara yang hilu kang berakal opongan. Saya ulangi lagi, ada alamun, ada alam. Apa perbedaannya? Kalau alam itu yang bentuk mufradnya adalah umum, baik yang berakal maupun yang tidak, selain Allah. Selain Allah tetapi khusus bagi yang berakal. Kalau alamun, kalau alam selain Allah dan umum baik yang berakal ataupun yang tidak berakal. Berarti bentuk jamak dengan bentuk mufradnya sama atau beda? Berbeda. Wa sallallahu muga-muga maringi rahmat ta'zim. Lan muga-muga maringi rahmat ta'zim sapa Allahu Gusti Allah. Semoga Allah menganugerahi rahmat yang agung. Wa sallallahu keselamatan ala sayyidina ing atase Gusti kita sedaya. Ala sayyidina ing atase Gusti kita sedaya. Muhammadin rupane Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an-nabi kang dadi nabi. Semoga Allah menganugerahkan rahmat dan salam teruntuk pemimpin kita yakni Muhammad yang menjadi nabi. Wa utawi lafaz nabi bil hamzi kalawan nganggo hamzah wa tarki lan ninggal hamzah. Iku insanun manusa. Iku insanun manusa uhya kang den paringi wahyu. Uhya kang den paringi wahyu sapa ilahi insan. Uhya kang den paringi wahyu sapa ilahi insan. Apa yang dimaksud dengan nabi? Nabi adalah insanun. Artinya apa insanun? Manusia. Uhya yang diberi wahyu. Sapa ilahi insan, manusia yang diberi wahyu. Berupa apa? Bisyaring dengan syariat, dengan sebuah syariat. Ya'malu kang amal sapa insan bihi kelawan syarat. Kang amal sapa insan bihi kelawan syarat, dan dia mengamalkan syariat tadi. Ada manusia yang diberi wahyu dengan syariat dan dia mengamalkannya. Wa ilam yu'man lan senajan ora dan perintah sapa insan, lan senajan ora dan perintah sapa insan bitablighi kelawan nyampeaken syarat. Lan senajan ora dan perintah sapa insan bitablighi kelawan nyampeaken syarat, dan dia tidak diperintahkan untuk menyampaikan syarat. Dia dapat wahyu tetapi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Itu namanya nabi ya. Mengalan apa yang dimaksud dengan nabi? Kan? Apa yang dimaksud dengan nabi? Insanun uhiya ilaihi ya.
insanun uhiya ilaihi terus bisyara'in ya'malu bihi wa ilam yu'mar bitablighihi, manusia yang diberi wahyu dan dia tidak diperintahkan untuk menyampaikannya. Nah, itu namanya nabi. Ada lagi rasul. Nah, rasul mah diperintahkan untuk menyampaikan syariat tadi. Itu namanya rasul. Jadi kalau diperintahkan untuk menyampaikan, maka namanya double, nabi dan rasul. Fa'in umira maka lamun dan perintahkan. Fa'in umira maka lamun dan perintahkan sapa insan bitablighi kelawan nyampeaken syara. Bitablighi kelawan nyampeaken syara. Panabiyun mangka iku arane nabi. Wa rasulun lan rasul aidon hale mali. Jadi ada perbedaan. Kalau nabi tidak diperintahkan untuk menyampaikan, kalau rasul diperintahkan untuk menyampaikan. Kalau ada manusia diberi wahyu kemudian dia mengamalkannya dan diperintahkan untuk menyampaikannya, maka itu dinamakan nabi plus rasul. Nabiyun wa rasulun aidon. Wal makna lan utai maknane wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Wal makna lan utai maknane wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad iku yunsyi'u nyukulaken sapa musannif. Iku yunsyi'u nyukulaken sapa musannif as-salata wassalam ing shalawat lan salam alaihi ngatasé Kangjeng Nabi. Jadi yang dimaksud dengan wasallallahu teh bukan apa? Bukan ikhbar, bukan memberikan kabar, tetapi beliau langsung menyampaikan sholawat dan salam. Jadi wasalla ini adalah kalam khobar yang dimana insya gitu ya. Jadi beliau langsung menyampaikan sholawat dan salam teruntuk Rasulullah. Jadi bukan sebuah ikhbar, bukan menyampaikan atau memberitakan bahwa rahmat dan salam untuk Rasulullah, bukan menyampaikan berita itu, tetapi beliau memohonkan semoga shalawat dan salam adalah untuk Rasulullah. Jadi makna daripada wasallallahu di sini adalah insya'us salat wassalam alaihi. Jadi menyampaikan atau memohonkan shalawat dan salam teruntuk Rasulullah. Emang beda antara kalam khobar dengan kalam insya? Nah, jelas berbeda. Kalau kalam khobar kalimat berita, rahmat dan salam disampaikan pada Nabi, itu namanya kalimat berita. Zaid pergi ke pasar, itu namanya kalimat berita, ya. Mangkana sedang mengaji Fathul Qorib, itu namanya kalimat berita. Nah, kalau insya, kalam insya itu bukan berita. Yang termasuk kalam insya itu apa? Dia doa. Doa itu bukan kalimat berita, tapi kalimat permohonan seperti di sini. Wasallallahu itu bukan kalimat berita, tetapi maknanya adalah memohonkan salawat dan salam agar dicurah limpahkan kepada Nabi Muhammad. Berarti di sini bimana insya, bukan bimana khobar. Wa Muhammadun lan utai lafan Muhammad iku alamun mankulun alam mankul. Muhammad itu ada alam. Apa alam itu? Nama. Dan namanya atau alamnya alam mankul, karena alam itu terbagi dua, ada alam mankul, ada alam murtajal. Apa alam mankul? Alam mankul itu adalah masa baqat lahu isti'malun qoblal alamiyah, yang sudah pernah digunakan sebelum dijadikan alam, itu namanya alam mankul. Ma sabaqa lahu isti'malun qoblal alamiyah, yang sudah digunakan sebelum dijadikan alam. Nasara yansuru nasran wa mansuran fa huwa nasirun wa zaka mansurun unsur la tansur mansarun min saruna fa
bahwa nasirun, nasir itu apa? Segot isim fa'il. Sebelum dijadikan nama, nasir itu ada segot isim fa'il. Kadieuna dijieun weh dibuat sebuah nama, ya namanya Muhammad Nasir. Nah itu nasir itu ada alaman kul, karena sebelum dijadikan alam dia sudah digunakan, yakni digunakan sebagai isim. Ada orang namanya Mansur. Mansur itu sama namanya alam mankul karena sabaqa lahu isti'malun, sudah pernah digunakan sebelum dijadikan nama. Itu paham? Nah, itu namanya alam mankul. Ada lagi lawannya adalah alam murtajal. Kalau murtajal malam yusbaq lahu isti'malun qoblal alamiyah, yang belum pernah digunakan sebelum jadikan alam. Jadi dia pertama kali digunakan itu sebagai alam, sebagai nama. Yang pertama kali digunakan itu dia digunakan sebagai sebuah nama. Seperti mana? Kasu'ad wa udad, itu kasu'ada wa udad. Sebelum dijadikan nama itu dia belum pernah digunakan. Jadi penggunaan pertama adalah sebagai isim alam. Nah itu namanya alam murtajal. Wa minhum mankulun kafadlin wa asad wa zurati jalin kasu'ada wa udad. Wa minhum mankulun kafadlin wa asad wa zurati jalin kasu'ada wa udad. Nah itu di antara isim alam ada yang disebut alam manqul, wazur tijalin, dan juga ada yang disebut dengan alam murtajal. Manqul itu adalah alam yang diambil dari kalimat lain. Jadi sebelum digunakan sebagai alam itu sudah digunakan, sudah difungsikan. Mana contohnya? Fadlin. Itu sebelum digunakan untuk isim alam dia sudah digunakan untuk yang lain. Nah, lafaz Muhammadun ini sama, adalah alaman manqul karena sebelum dijadikan nama Muhammadun itu adalah isim maf'ul. Iku alamun alam manqulun kang den tukil min ismi maf'ulin saking isim maf'ul. Muhammadun itu adalah nama yang dialihkan, yang dipindahkan dari isim maf'ul. Asalna isim maf'ul kemudian dijadikan nama. Asalnya isim maf'ul kemudian dijadikan nama, itu namanya alaman. Nasirun sama alaman. Asalnya isim fa'il kemudian dijadikan nama, itu namanya alaman. Kholada fahuwa kholidun, yang kekal kemudian dijadikan nama Mang Kholid, maka Kholid juga sama namanya alam. Asalnya isim fa'il kemudian dijadikan nama. Nah kalau Muhammadun itu min ismil maf'ul, ditukilnya dari isim hamida fahuwa hamidun wa dzaka Muhammadun. Iku manqulun iku alamun alam manqulun kang den tukil min ismi maf'ulin saking isim maf'ul al mudha'af fil aini kang den tad'i pain fi'ile yang didobel, ditanif ain fi'nya dobel. Mana ain fi'nya? Tuh mimnya didobel Muhammadun, mimnya ada dua. Wan nabi lan utilapan nabi kubadalun dari badal min usak lafal Muhammad. Lapan nabi tarkiban sebagai badal ala sayyidina Muhammadin an nabi, rupanya an nabi jadi badal jadi bukan jadi sifat an nabi, rupanya nabi gitu. Namanya badal. Kalau jadi badal maka berarti badalnya badal kul min kul, karena nabi dengan Muhammad itu sama. Wa nabi lan utilapan nabi ku badalun badal min usaki lafal Muhammad awat ku bayanin atau bayan aling atase Muhammad. Wa alilan keluargane kangjeng nabi at-tahirina kang suci kabeh. Juga semoga salawat dan salam itu Allah curah limpahkan pula kepada siapa?
keluarganya Kangjeng Nabi al-thahirina kang suci-suci kabeh. Hum utawi ali kama kaya barang kola kang andika, kama kaya barang kola kang andika wa imam Syafi'i, Imam Syafi'i iku aqaribuhu piro-piro kerabate Kangjeng Nabi, iku aqaribuhu piro-piro kerabate Kangjeng Nabi at-thahiruna al-mu'minuna kang iman-iman kabeh. Yang dimaksud dengan Ali, ya, apa yang dimaksud dengan Ali? Ali itu adalah kerabatnya, keluarganya Kangjeng Nabi yang suci-suci, keluarga Nabi yang suci-suci. Mana keluarga Nabi teh? Min Bani Hashim, saking Bani Hashim, saking keturunan Hashim, wa Banil Muthalib lan keturunan Muthalib. Jadi keturunan Hashim dan keturunan Muthalib yang beriman itu namanya Ali atau keluarga Nabi. Jadi siapa yang dimaksud dengan keluarga Nabi? Ya, keluarga Nabi adalah Bani Hashim dan Bani Muthalib yang beriman kepada Kangjeng Nabi. Ini pendapat pertama. Ulangi lagi. Apa yang dimaksud dengan keluarga? Keluarga Nabi adalah keturunan Bani Hashim dan Bani Muthalib yang beriman. Itu namanya keluarga Nabi. Pendapat kedua, wakilalan yang ucapakan. Wakilalan yang ucapakan waqtarolan milihu ingkil sofa An-Nawawi, Imam An-Nawawi. Menurut pendapat yang kedua, dan pendapat itu dipilih oleh Imam An-Nawawi, opo annahum, wakilan dan ucapakan opo annahum, dauh annahum saat temene Ali, annahum saat temene Ali iku kullu muslimin, saban-saban wong Islam. Tapi menurut pendapat yang kedua, keluarga Nabi itu adalah kullu muslimin, setiap orang Islam. Ya, sampai juga sama, adalah keluarga Nabi. Bang Alan juga sama, adalah keluarga Nabi. Karena pengertian daripada keluarga di sini adalah kullu muslimin, setiap orang Islam. Makanya kalau ada orang yang berdoa semoga Allah curah limpahkan salawat dan salam kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarga. Nah, ini kita termasuk kepada kategori orang yang didoakan karena termasuk kategori keluarga. Wala'alla qaulilan menawa pengandikane musannif, lan menawa pengandikane musannif al-thahirina, rupane dawu al-thahirina. Jadi ada kata-kata wa alihi tahirin. Nah, ini lafaz tahirin ini katanya iku muntazaun kang den alaf. Iku muntazaun kang den alaf min qaulihi ta'ala, saking pangandikane Allah Ta'ala, mana wa yutahhirakum tathira, lan nyuciaken sapa Allah kum ing sira kabeh tathira kalawan nyuciaken temenan. Disebutkan pada iktibas. Wal iktibasu ayyudham minal kalam Qur'anan au hadisah sayyidil anam. Wal iktibasu ayyudham minal kalam Qur'anan au hadisah sayyidil anam. Ya. Dalam ilmu balaghah dikatakan ada istilah badai balaghah. Balaghah itu adalah ada istilah badai iktibas itu. Apa itu badai iktibas? Badai iktibas itu ayyudham minal kalam, kalam atau pembicaraan menyimpan Quran atau menyimpan hadisnya sayyidil anam. Jadi ucapannya itu mengandung atau menyimpan Al-Quran atau menyimpan hadis daripada hadis-hadisnya Kangjeng Nabi. Nah, itu dinamakan badai iktibas. Seperti contoh di bawah nih. Lain akhtatu fi madhi kama akhtatu fi man'i laqad anzaltuha ajati
biwadin ghairi zar'in. Eta biwadin ghairi zar'in adalah Al-Qur'an. Jadi syiiran ini berarti mengandung Al-Qur'an. Nah, itu ngaranna bade iktibas. Seperti di sini juga sama. Wa ala alihi dhahirin. Ini perkataan musannif mengandung bade iktibas karena diambil dari firman Allah yang berbunyi wa yutahhirukum tathhira. Namanya bade iktibas. Warinfu yadazu min khalfihi limisli hadza falyamalil amilun waridhu yadazu min khalfihi man khalfahu ya man khalfahu limisli hadza falyamalil amilun. Itu lapan syiiran ini juga sama, adalah bade iktibas karena mengandung apa? Mengandung Qur'anan, sedikit mengandung Al-Qur'an, yakni limisli hadza falyamalil amilun. Nah, sedikit ada pengetahuan tambahan ya, ada istilah bade iktibas. Apa bade iktibas itu? Adalah kalam menyimpan sesuatu daripada Al-Qur'an dan Al-Hadis. Menyimpan sesuatu daripada Al-Qur'an dan Al-Hadis. Wa ala sahabati lan ing atase pira-pira sahabate Kangjeng Nabi. Lan ing atase pira-pira sahabate Kangjeng Nabi. Jamak jam'u sahibin iku dadi jamak lapan sahib an-nabi. Jam'u sahibin nabi iku dadi jamak lapan sahibun nabi. Wa qaulu lan uti pangandikane musannif ajma'ina rupane dawu ajma'ina iku ta'kidun naukidi, disebut taukid maknawi ya, karena taukid terbagi berapa? Terbagi dua, satu taukid lafzi, nomor dua taukid maknawi. Bin nafsi au bil ainil ismul ukida ala dhamirin tabaqal muakkada. Bin nafsi au bil ainil ismul ukida ala dhamirin tabaqal muakkada. Itu namanya taukid lafzi. Taukid lafzi itu ada taukid menggunakan ada taukid, mana ada taukidnya nafsun, ainun gitu kan. Nah, kalau taukid lafzi, kalau taukid lafzi mah taukid dengan cara mengurang-urang lafaz. Seperti udruji itu namanya taukid lafzi. Nah, taukid lafzi mah wa ma minat taukidi lafzi yaji mukarraran kaqauli kadruji ruji wa ma minat taukidi lafzi yaji mukarraran kaqauli kadruji ruji. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Li sahabat ta'kidun iku naukili li sahabatihi kadu lapar sahabatihi. Summa zakara maka kari-kari nutur sopal musannifu musannif anahu ing satamane musannif iku masulun kang den takoni iku masulun kang den takoni fi tasnifi hadzal mukhtasari dalam ngarang ikilah mukhtasar. Fi tasnifi hadzal mukhtasari dalam ngarang ikilah mukhtasar. Kemudian musannif menjelaskan kronologis. Dia menyusun kitab ini, menyusun mukhtasar ini. Biqauli kelawan pengandikane musannif sa'alani jaluk ingsun. Sa'alani jaluk ingsun sapa ba'dul asdiqai sebagian pira-pira batur ingsun sapa ba'dul asdiqa sebagian pira-pira sadiqun batur temen. Sapa ba'dul asdiqai sebagian pira-pira batur jamu sadiqin iku dadi jamal lafaz sadiqin. Jadi kronologis beliau mengarang kitab ini adalah beliau diminta. Oleh siapa dimintanya? Ba'dul asdiqa, diminta oleh sebagian
teman-temannya. Asdiqa merupakan bentuk jamak daripada shadiqin ya. Wa qaululan uti pengandikane musannif hafizahumullahu ta'ala, rupane dawuh hafizahumullahu ta'ala, muga-muga ngaraksa hafizah, muga-muga ngaraksa hum ing sinten ta, hafizah muga-muga ngaraksa hum ing ba'dul asdiqa sapa Allahu Gusti Allah. Semoga Allah menjaga mereka. Jumlatun iku jumlah doa iyatun kang bangsa doa. Doa iyatun kang bangsa doa an a'mala yen tangarang sapa ingsun. An a'mala yen tangarang sapa ingsun mukhtasaran ing kitab mukhtasar. Mukhtasaran ing kitab mukhtasar. Sebagian teman-teman memohon minta kepada saya hafizahumullah, semoga Allah menjaga mereka. Ini hafizahumullah itu adalah jumlah doa, iya jumlah doa ya. Memohonnya apa permohonannya? An a'mala mukhtasaran, untuk menyusun mengarang sebuah mukhtasar. Apa mukhtasar? Lapannya itu singkat tapi maknanya padat. Lapannya itu ringkas tapi maknanya luas. Lafadznya itu singkat tapi maknanya padat. Lafadznya itu ringkas tapi maknanya luas. Itu pengertian mukhtasar. Ada yang ngaji Fathul Qorib ditanya, "Nah, mukhtasar teh?" Kateuing wae itu. Mukhtasar itu lafadznya ring tapi maknanya, lafadznya itu sing tapi maknanya padat. Itu pengertian mukhtasar. Itulah makna mukhtasar. Awas ngaji sub, awas jangan sampai sasar. Lafadznya itu ringkas tapi maknanya luas. Lafadznya itu singkat tapi maknanya padat. Itulah makna mukhtasar. Awas jangan sampai sasar. Itulah makna mukhtasar. Awas jangan sampai sasar. Wa utai mukhtasari kuma barang kola kang kidi kolam zuhu lafaze ma. Mukhtasar itu apa? Oh, lafadznya ringkas mukhtasar teh. Wa kasurolan ake, wa kasurolan ake opo maknahu, maknane nanda ma. Lafadz nama ringkas, bahasa nama ringkas juga gampang dihafalkan, tapi maknanya masya Allah. Fil fikih dalam ilmu fikih huwa uti fikih lughatan ing dalam menggulugatiku al-fahmu paham. Fikih menurut bahasa adalah paham. Wasilahan lan uti fikih ing dalam menggu istilah iku al ilmu ngawruhi bil ahkam syar'iyah, kelawan pira-pira hukum syariah syarak, pengetahuan mengenai hukum-hukum syarak yang bersifat amali al amaliyati kang bangsa amali, yang bangsa amaliyah, yang bangsa praktek. Yang mana pengetahuan tadi al muktasabu, yang dihasilkan min adillati saking piro-piro dalil ya si ahkam, min adillati saking piro-piro dalil ahkam at-tafsiliyati kang bangsa tafsili, at-tafsiliyati kang bangsa tafsili. Terjemahkan apa yang dimaksud fikih? Pengetahuan bil ahkam syariah, mengenai hukum-hukum syara al amliyah yang bersifat amali, praktis, yang bersifat amaliyah. Al muktasabu, yang pengetahuan tadi dihasilkan
min adillatiha, dari dalil-dalil yang bersifat tafsir. Nah, jadi kita harus tahu ada istilah dalil ijmali, ada istilah dalil tafsili. Dalil ijmali itu dalil yang belum ada muqayyadnya ya. Yang belum ada qayyidnya. Jadi masih umum, namanya dalil ijmali. Seperti mutlaqul amri, mutlaqna amar, atau mutlaqun nahi, atau nahi yang mutlak. Nah, kalau dalil tafsili mah dalil yang sudah ada qayyidnya, seperti amar sudah dikaitkan dengan apa? Dengan sholat. Contohnya aqimus sholat. Nah, itu aqim ada fi'il amar yang bertempat pada sholat. Nah, itu namanya dalil tafsili. Wa atuz zakat, atau juga fi'il amar yang sudah dikaitkan dengan zakat. Wa atuz zakat, dan bayarlah oleh kamu zakat. Itu namanya dalil tafsili, dalil yang sudah ada ta'alluqnya, kaitannya. Nah, ini fikih adalah pengetahuan mengenai hukum-hukum syara yang bersifat amali, yang mana pengetahuan tadi dihasilkan dari dalil yang bersifat tafsili. Nah, dalam usul fikih nanti dikupas nanti ya. Ala mazhabil imamil azam, mengatasnya mazhab imam al-azami kang agung. Ala mazhabil imam, mengatasnya mazhab imam al-azam kang agung, mengikuti mazhabnya imam yang agung. Siapa? Al-mujtahidi kang dari mujtahid, yang menjadi seorang mujtahid nasyiri sunnah, kang nulungi sunnah wadin. Sinten? Abi Abdillah, rupane Abi Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'. Rupane Abi Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'. Ini ada sedikit kisah nih. Kisahnya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah, ketika beliau belajar di Mekah, itu ilmu gurunya sampai habis. Ilmu gurunya sampai habis. Bisa nggak sampean belajar di pesantren, kemudian ilmu guru habis? Ini sampai habis. Sampai akhirnya gurunya bilang, wahai Syafi'i, coba kau pindah belajarnya, jangan di sini karena ilmuku sudah habis. Akhirnya Imam Syafi'i pergi ke Madinah. Beliau berguru kepada Imam Malik. Nah, kemudian beliau selesai berguru kepada Imam Malik, beliau akan berguru kepada ulama lain yang ada di kota Irak. Nah, sebelum berangkat ke Irak, ibunya bilang, nak, pergilah kau untuk menuntut ilmu, ya. Kalau bahasa kitanya, dan kau jangan kembali sebelum pintar, kau jangan kembali sebelum berhasil. Nanti kita bertemu di surga saja, kita bertemu di akhirat saja. Ini bahasa ibunya ya. Jadi kalau belum bisa ngaji, jangan dulu pulang. Karena kalau pulang ya udah, itu alamat kalau santri sering pulang, itu alamat ngajinya tidak akan susah bisanya gitu. Kalau sering pulang itu susah pinternya. Makanya ibunya bilang, silakan kau pergi mencari ilmu, kita bertemu nanti di akhirat. Nah, karena ya kalau bertemu di dunia barangkali kau belum berhasil, maka nanti cukuplah pertemuan kita itu di akhirat. Ya, kalau memang kau bisa bertemu, bisa sukses, ya maka mudah-mudahan kita bisa bertemu di dunia, bisa bertemu lagi. Itu bahasa ibunya kepada Imam Syafi'i. Berangkat Imam Syafi'i ke negara Irak. Di Irak beliau karena ingin bertemu dengan ibu, ya, dan beliau dilarang keras sama ibunya untuk bertemu sebelum pintar. Maka beliau belajar dengan maksimal, beliau belajar dengan sungguh-sungguh sampai akhirnya beliau menjadi seorang imam yang besar, al-Imamul A'zam. Nah, suatu ketika tibalah musim haji, ya. Musim haji itu banyak ulama-ulama Irak yang pergi ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Nah, ceritanya ada seorang syekh, seorang yang alim dari Irak yang menunaikan ibadah haji ke negara Mekah. Kemudian beliau mengadakan halaqah, mengadakan pertemuan-pertemuan, pengajian-pengajian. Nah, ketika beliau mengajar, di tengah-tengah beliau mengajar, beliau selalu mengatakan, qala al-Imamul A'zam Asy-Syafi'i, telah berkata imam yang agung, Imam Syafi'i, perkataannya begini. Ini sering beliau mengutip daripada perkataan Imam Syafi'i. Nah, setelah selesai pengajian, kemudian ibunda Imam Syafi'i bertanya, wahai Syekh,
Dari tadi saya mendengarkan Anda mengatakan qaulul Imamul Azam Syekhuna Al-Imam Asy-Syafi'i. Itu saya mau bertanya, siapa beliau Imam Syafi'i itu? Maka dengan bangganya Syekh tadi mengatakan, oh ibu, Imam Syafi'i itu adalah orang Mekah juga. Beliau adalah guru besar saya, beliau orang yang sangat alim dan allamah. Siapa nama lengkap dia, kata ibunya? Nama lengkap dia adalah Abi Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Lah ibunya melongo, lah kalau Syafi'i itu anak saya. Kalau nasabnya seperti itu, si ulama tadi kaget, oh ternyata ibu adalah ibunya Imam Syafi'i. Kemudian saya tadi berkata, wah ibu, pesan apa yang ingin ibu sampaikan kepada guru besar saya? Ibunya berkata, nak, wahai Syekh, tolong sampaikan kepada anak saya, Syafi'i sekarang boleh pulang. Karena Syafi'i sudah berhasil, sudah sukses di dalam belajar. Silahkan sampaikan kepada anak saya, Syafi'i sekarang diperbolehkan untuk pulang. Nah sampean seperti itu nggak sama orang tua? Jangan pulang-pulang sebelum pintar. Kalau sudah pintar baru boleh pulang. Ini Imam Syafi'i nggak boleh pulang itu. Maka akhirnya disampaikanlah pesan itu oleh Syekh tadi kepada guru besarnya, yakni kepada Imam Syafi'i. Wahai Tuan Imam, saya bertemu dengan ibunda engkau di Mekah dan beliau berpesan bahwa sekarang engkau diperbolehkan pulang, karena memang ada perjanjian antara ibunda dengan Imam Syafi'i, sebelum pintar tidak boleh pulang. Maka Imam Syafi'i begitu gembira, ya terbayang ibunya, muka ibunya dan lain sebagainya, sehingga Masya Allah dia ingin pulang. Akhirnya dia mengumumkan bahwa dia akan kembali ke Mekah. Akan kembali ke Mekah. Mendengar informasi Imam Syafi'i akan pulang, maka masyarakat Irak yang sudah sangat cinta kepada Imam Syafi'i karena keluhuran ilmu dan karena akhlaknya dan keluhuran ilmunya, mereka patungan, berbondong-bondong patungan untuk membawa oleh-oleh untuk dibawa oleh Imam Syafi'i, sampai terkumpul ratusan ekor unta dan juga perlengkapan-perlengkapan lainnya. Sehingga cerita Imam Syafi'i pulang dari Irak diantarkan oleh beberapa santrinya dengan membawa ratusan ekor unta. Itu bukan satu ekor unta, ratusan dan ratusan. Nah, ketika sampai di pintu Mekah, ini sudah menjadi tradisi zaman dahulu. Kalau sebelum sampai, supaya tidak kaget, ini suka ada utusan dulu. Suka ada utusan yang menyampaikan bahwa rombongan Imam Syafi'i atau Imam Syafi'i sudah berada di pintu Mekah, ya, di pintu negara Mekah. Jadi diutuslah santrinya untuk menyampaikan kabar gembira kepada ibunda tercinta. Nah, si santri datang ke ibunya, ketok-ketok pintu, ya. Kemudian dibuka sampai ibu, siapa kamu? Oh, saya adalah muridnya Syekh Imam Syafi'i. Enggak langsung tertawa, enggak langsung tersenyum, ya. Tetapi ibunya ngetes dulu apa yang dibawa oleh Syafi'i. Apa yang dibawa oleh Syafi'i. Dengan bangga si santri mengatakan, oh ibu, Imam guru besar saya membawa ratusan ekor, membawa perlengkapan di atas punggung unta dan juga kekayaan-kekayaan yang lain. Maka kemudian si ibu dengan muka marah, dia bilang, nak, sampaikan kepada Syafi'i, ibu tidak akan menerima kedatangan Syafi'i, suruh dia ke santen lagi yang lama, karena kedatangan yang sekarang tidak akan saya terima. Si ibu tutup pintu. Santri kaget lah, ternyata ibunya marah. Disangka ibunya akan senang karena Imam Syafi'i membawa harta kekayaan, ternyata ibunya marah. Itu kan ibu yang solehah, ya. Maka kembalilah si santri tadi laporan kepada Imam Syafi'i sambil memohon maaf, wahai Tuan Imam, mohon maaf saya, maafkanlah kesalahan saya kira ibunda Tuan Imam akan senang dengan berita yang saya sampaikan. Ternyata dia malah marah besar karena Imam membawa Tuan Imam membawa kekayaan yang banyak, padahal ibunya kata tidak menyuruh Imam Syafi'i membawa kekayaan yang banyak. Maka kata Imam Syafi'i, ya udah, tak apa-apa. Kata Imam Syafi'i, tak apa, saya punya cara yang jitu, katanya. Bagi-bagikan aja harta kekayaan, semua dibagi-bagi ke ratusan ekor unta, dibagi-bagikan kepada penduduk Mekah. Kemudian perlengkapan lain juga, makanan, beras dan lain sebagainya, itu dibagi-bagikan, kurma dibagikan bagian kepada penduduk Mekah. Sehingga Imam Syafi'i cuma membawa kitab yang dia bawa. Dia tidak membawa kendaraan berupa unta, dia berjalan kaki. Nah, kemudian si santrinya datang lagi kepada ibunda tercinta, laporan bahwa Imam Syafi'i akan datang. Kata ibunya, apa yang dibawa Syafi'i? Dia tidak membawa apa-apa.
sampaikan aku sudah menunggunya. Imam Syafi'i datang bertemu dengan ibunya dan dia tidak membawa harta kekayaan, yang dia bawa kitab dan ilmu pengetahuan. Nah, ini contoh buat kita. Pengen nggak kita menjadi orang yang sukses? Ya itu harus kenceng di dalam mencari ilmu. Jangan sampai hal-hal yang merusak belajar kita kita ambil atau kita praktekkan. Ini berbahaya ya. Jadi kalau ingin sukses, semua larangan-larangan harus kita tinggalkan. Asy-Syafi'i kang bangsa Syafi'i. Ulida dan lahirakan sapa Imam Syafi'i bi Ghuzzah ing dalam tanah Ghuzzah. Imam Syafi'i dilahirkan di Gaza ya. Sanata khamsina ing dalam tahun 50 wa mi'atilan 100, tahun 150. Beliau lahir tahun 150. Wa matalan mati sapa Imam Syafi'i rahmatullah utawi rahmati Allah iku alaihi munga tetep ing atase Syekh wa ridwanulan keridwane Allah. Lahir tahun berapa? 150, meninggal tahun 204. Berarti berapa usia beliau? 54 tahun. Jadi mujtahid itu. Orang lagi lahir tahun berapa? 150, meninggal tahun 204. Berarti usianya 54 tahun. Salqa Rajaba ing dalam akhir bulan Rajab. Sanata arba'in tahun 4 wa mi'atan 200. Wa wasapalan nyipatan sopal musannif muhtasara ing muhtasari musannif. Pengarang mensifati kitab-kitabnya dengan beberapa sifat ya, dengan beberapa sifat. Mana? Minha iku tetap sangat saking ausab annahu tisa temene muhtasar. Annahu tisa temene muhtasar iku fi ghayatil ikhtisar ilm katonge ringkes. Bahwa kitab ini adalah ghayatul ikhtisar, sangat ringkas. Wa nihayatil ijazi lan tegese sangat tegese katoge ringkes. Sama mananya, ikhtisar dengan ijaz sama, ghayah dengan nihayah sama. Wal ghayah lan uti ma'anane ghayah wa nihayah lan lapan nihayah iku mutaqaribane kang parak pinarakan karone. Iku mutaqaribane kang parak pinarakan karone wa kazalan iku kaya iki. Ghayah wa kazalan iku kaya iki mutaqaribane al ikhtisar wal ijaz uti lafaz ikhtisar lan ijaz. Wa minalan ku setengah saking Asab annahu tisa temene muhtasar iku yaqrubu gampang. Alal muta'allim ing atase wong kang belajar li furu'il fikih maring pira-pira cabang fikih. Apa darsuhu daras muhtasar. Kemudian kitab muhtasar ini mudah untuk didarasnya, mudah untuk dipelajarinya. Dipelajarinya mudah, dihafalkannya juga mudah. Wa yasulan gampang alal mubtadi ngatasi wong kang ngawiti belajar. Alal mubtadi ngatasi wong kang ngawiti belajar apa hifdzuhu ngapalakan mukhtasar. Ulangi lagi kriteria daripada kitab ini. Pertama, til ikhtisar sangat ringkas. Yang nomor kedua, yaqrubu alal muta'allimi darsuhu mudah untuk dipelajarinya. Wa yashulu alal mubtadi hifdzuhu mudah untuk dihafalkannya. Aistihdharu tegese ngahadirakan muhtasar. Aistihdharu tegese ngahadirakan muhtasar ala zahri qalbin ing atase jabane hati. Mudah untuk dihadirkannya di dalam hati, di luar kepala. Liman kare wong yarghabu kang demen sapa siman. Liman kare wong yarghabu kang demen sapa siman fi hifdzi muhtasari ilmu ngapalaken muhtasar fil fikih ilmu fikih. Wasalalan jaluk ningsun sapa badul asdiqai sebagian pira-pira kanca. Sapa badul asdiqai sebagian pira-pira kanca. Kemudian teman-temanku teman-teman saya juga meminta. Apa permintaan mereka? An uksira fihi minat taqsimah. An uksira ingin tangakeaken sapa ingsun fi ilm yasim muhtasar.
Ail mutasori tegasnya mutasor minat taksimati saking piro-piro bagian. Kemudian saya minta kemudian para teman-teman minta agar saya memperbanyak bagi bagian. Seperti contohnya di dalam membahas tentang air itu dibagi-bagi, ada air mutlak, ada air mustakmal gitu ya. Sehingga muncullah pembagian-pembagian air. Kemudian ada juga air suci, mensucikan, tidak makruh dipakainya. Suci, mensucikan, tapi makruh dipakainya. Suci, tapi tidak mensucikan. Keempatnya air najis. Itu jadi banyak bagian-bagian. Karena itulah yang dipesankan oleh sebagian teman, tolong Syekh itu harus memperbanyak bagian-bagian. Karena kalau diklasifikasikan ini mudah untuk dipahami, mudah untuk dipelajari, mudah untuk dihafalkan. Minat taksimah dari beberapa bagian. Nah, kemudian mana deh? Lila kamil fikih kadue pira-pira hukum fikih. Wa min hasri ilang saking melanggeri aidobdil khisalil tegese melanggeri pira-pira perkara. Kemudian mereka juga teman-teman meminta agar setiap permasalahan itu dibatasi. Baik perkara al-wajibah yang wajib, wal mandubah lan perkara kang sunnah, wa ghairihima dan selain wajibah dan mandubah. Tolong masalah-masalah itu harus ada pelanggarannya, harus ada batasannya. Contoh yang wajib atau yang fardu seperti furudul wudu'i sittatu asya'a. Nah, itu kan berarti furudul wudu'i dibatasi dengan sittatu fardunya wudu ada 6 berarti fardu dibatasi dengan 6. Nah, kemudian mana yahrumu al muhrimi asyaratu asya'a, haram bagi orang yang ihram 10 perkara. Berarti ini masalah haram bagi orang yang ihram. Keharaman bagi orang yang ihram dibatasi. Berapa batasnya? 10 perkara. Jadi kira-kira setiap perkara baik yang sunnah, yang wajib atau yang haram ini tolong dibatasi supaya gampang menghafalkannya. Itulah pesan daripada sebagian teman kata pengarang. Aku disuruh untuk membatasi setiap permasalahan, baik permasalahan yang wajib, yang sunnah ataupun yang lainnya. Sunnah wudu jumlahnya ada 10, berarti sunnah dibatasi dengan 10. Nah itu. Perkara yang diharamkan bagi orang yang ihram ada 10, berarti dibatasi dengan 10. Fardunya wudu ada 6, berarti fardu dibatasi dengan 6. Inilah yang diinginkan oleh para santri supaya gampang menghafalkannya. Gitu. Rukun sholat ada berapa? Nanti jumlahkan, dijelaskan jumlahnya. Itu namanya hasril hisol. Jadi dibatasi setiap hisolnya, setiap perkara. Pajab tu maka nyumbadani sapa insun hu ing ba'dul asdiqo. Maka nyumbadani sapa insun hu ing ba'dul asdiqo, maka aku memenuhi permohonan mereka. Aku penuhi keinginan mereka. Zalika fi zalika lam mongkon an uksira fihi min taqsimah ilaih. Fi dzalika lam mongkon-mongkonon an uksira fihi min taqsimah. Taliban hale wong kang mamrih lisawabi maring pahala. Hale wong kang mamrih lisawabi maring pahala sambil mengharapkan pahala dari Allah, jazaan karena dari wawalas ala tasni fi hadzal muhtasari ingatase ngarang ikilah muhtasar sebagai balasan dari menyusun muhtasar ini. Aku mengharapkan pahala dari Allah. Ragiban ya wong kang demen ilallah taala fil i'anati dalam pitulunge Allah. Pilihan dalam pitulunge Allah, dan aku suka atau ingin suka mendapatkan pertolongan dari Allah. Min fadlihi saking anugerah Allah. Ala ismami hadzal muhtasari ngatasé sampurna ikilah muhtasar ala tamami hadzal muhtasar ing atas sempurna ikilah muhtasar. Wa fi taufiqilan ilm nulungi, dan aku suka mendapatkan pertolongan dari Allah liswabi maring bener. Wa huwa utimane sawabiku didul khata lelawanane luput
Yang dimaksud dengan shawab itu kebalikan daripada salah. Kalau salah itu ya khoto, kalau lawan daripada khoto adalah shawab, yakni benar. Inna usaha temene Allah alama yang atasnya barang yasha'u kang ngersakaken sapa Allah imma. Sesungguhnya Allah atas apa yang Allah kehendaki ayuridu tegese ngarepaken sapa Allah iku qadirun zat kang kuasa. Ay qadirun tegese zat kang kuasa. Wa bi ibadi lan kelawan hambane Allah iku latifun zat kang welas. Khabirun tur kang waspada bi ahwali ibadi kelawan pira-pira tingkah hambane Allah. Kalawan pira-pira tingkah hambane Allah wal awwalulan utawi kang awalnya ten latifun. Wal awwalan utawi kang awalnya ten latifun iku muktabasun kang den alaq min qauli ta'ala Allahu latifun bi ibadihi. Diambil daripada firman Allah Allahu latifun bi ibadihi. Wasalan utawi kang nomor loro iku min qauli ta'ala wa huwal hakimul khabir. Wal lutfu wal latif lan uti maknane latif wal khabir iku wal latif lan ut lapan ya ngomane wal latif lan ut lapan latif wal khabir iku ismani isim karone min asma'i saking pira-pira asmane Allah taala. Latif dan khabir itu adalah dua asma daripada asma-asma Allah. Karena Asmaul Husna ada 99 diantaranya Al-Latif dan Al-Khabir. Wa ma'nal awalan uti manane kang pertama nyatane Al-Latif iku al-alimu kang ngawruhi. Iku al-alimu kang ngawruhi bidaqaitil umuri kelawan lembut pira-pira lembute perkara. Kelawan pira-pira lembute perkara wa muskilati lan pira-pira muskile umur. Wa yutlaqu lan dan ucapakeun apa awal aidon hale mali bi mana rafiqi kelan nganggo makna awalas bi makna rafiqi kelan nganggo makna awalas bihim kelawan ibad. Jadi latif ini punya beberapa makna. Pertama al-alim bi daqaiqil umuri wa mushkilah, dia yang mengetahui dengan perkara yang sangat lembut, perkara-perkara yang sangat lembut, yang sangat kecil dan sangat susah, ini Allah tahu. Mana kedua, latif itu adalah yang mengasihi terhadap makhluknya. Wallahu maka uti Gusti Allah taala iku alimun kang waruhi bi ibadi kelawan hamba pira-pira hambane Allah. Jadi Allah itu adalah yang mengetahui terhadap hambanya dan mengetahui terhadap kebutuhan-kebutuhan hambanya. Wa bima wadhi hawa ijiblan kelawan pira-pira panggonan kebutuhan ibad. Rafiqun tur kang ulas bim kelawan ibad. Wa mana sanil uti mana kang kapindo nyatane al-khabir. Iku qaribun kang parak min maknal awal saking mana kang pertama. Wa yuqala lan jabakan khabar tu syai'a akhburuhu fa ana bihi khabir. Khabar tu waspada sapa ingsun atau waru sapa ingsun. Waru sapa ingsun asyai wiji-wiji. Akhburu tegese waru sapa ingsun isya. Pana mangka utawi ingsun bihi kelawan syai. Iku ali iku khabirun ay alimun kang ngawaruhi. Qala musannif rahimahullah kitab ahkami wa alam bisawab. Allah